Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan struktur beton prategang, di mana masuk materinya yaitu mengenai dasar-dasar atau konsep dasar dari struktur beton prategang. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi mata kuliah. Di sini deskripsi mata kuliah yaitu menyajikan tentang karakteristik penopang beton prategang, diagram tegangan, konsep tegangan pada beton prategang, pada profil T dan I, kemudian ada analisis gaya lentur terhadap penopang beton dan kehilangan daya prategang. Kemudian ada kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merencanakan struktur beton prategang dengan materi pembelajaran yaitu perancangan struktur beton prategang dan metode perkuliahannya yaitu tatap muka atau tatap maya. Dalam kondisi saat ini menggunakan tatap maya atau bisa disebut sinkronus dengan 7 pertemuan, dan untuk asinkronusnya 7 pertemuan dengan menggunakan platform virtual class. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi dengan indikator pencapaiannya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar beton prategang dan merencanakan struktur beton prategang. Kemudian untuk penjelasan mengenai media pembelajaran yang sudah saya jelaskan, di sini ada sinkronus dan asinkronus menggunakan Zoom meeting. Untuk sinkronus dengan linknya akan diinformasikan menggunakan WA group, dan asinkronus menggunakan platform virtual class. Asinkronus adalah pembelajaran jarak jauh di waktu yang telah ditentukan, mirip seperti video conference. Dengan asinkronusnya sendiri yaitu pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang tidak ditentukan, konten pembelajaran sudah tersedia pada platform. Kemudian referensi yang bisa kalian gunakan untuk mendukung mata kuliah ini yaitu Preset Concrete Analysis and Design Fundamental by Anthony E. Naman, kemudian Preset Concrete of Fundamental Approach yaitu by Edward Genginevi. Kemudian ada SNI beton terbaru tahun 2019. Masuk ke dalam materi perkuliahan mengenai gambaran umum mengenai material beton terlebih dahulu. Konten pertama mengenai material beton adalah suatu bahan atau material bangunan yang terdiri dari campuran pasir, agregat halus yang disebut agregat halus, kemudian koral atau batu pecah atau kita sebut split ya. Dalam ini agregat kasar. Kemudian ada Portland cement yang dicampur dengan air dengan perbandingan tertentu. Kemudian di sini ada sifat-sifat beton. Sifat-sifat beton ini ada 2. Yang pertama yaitu sangat tahan terhadap tekan. Maksudnya tahan terhadap tekan ini, material beton ini bisa memikul gaya vertikal, gaya aksial, tapi tidak bisa memikul gaya horizontal atau tahan terhadap tekan untuk sifat yang kedua ya. Kemudian seperti kita tahu bahwa material beton ini tidak tahan terhadap tarikan ya, sehingga dibutuhkan material lain untuk menahan beban horizontal atau tarikan tersebut, yaitu tulangan ya, tulangan beton, rebar ya. Nah, seperti gambar di samping, di sini ada tulangan beton ya yang ada di dalam balok. Kemudian di sini ada beton yang sedang dilakukan pengetesan kuat tekan dengan alat tekan ya, pressure gauge. Nah, untuk mengatasi hal dalam kekuatan tekan ya, sehingga perlu tulangan, maka untuk beton dengan tulangan disebut beton bertulang atau reinforced concrete. Jadi beton bertulang adalah kombinasi antara 2 material yaitu baja dan besi tulangan, baja dan beton, di mana baja menahan beban tarikan dan beton menahan beban tekan atau beban aksial, sehingga dari kedua material ini bisa dibentuk untuk menjadi bahan konstruksi. Tapi dalam hal material konstruksi ada kelemahan pada beton bertulang, yaitu yang pertama
berat sendiri atau self weight-nya sangat besar dibandingkan dengan material lain ya. Kemudian penampang suatu konstruksi beton bertulang tidak dapat 100% dipergunakan untuk memikul beban. Ya, akibatnya berat sendirinya sangat besar. Nah, karena di dalam perhitungan struktur hanya bagian tekan saja dari penampang beton bertulang yang diperhitungkan untuk memikul beban, yaitu bukan tekan ya. Sedangkan sebagian yang tertarik tidak diperhitungkan karena tarikan dipikul oleh besi atau baja tulangan. Tetapi berat bagian beton yang tertarik tetap dipertimbangkan sebagai beban. Nah, ini adalah gambaran atau representasi dari penampang balok beton bertulang. Pada gambar tersebut, beton yang efektif dapat digunakan untuk memikul beban tarik, yaitu bagian bawah. Kemudian yang bagian atas adalah yang diarsir, itu adalah bagian yang memikul beban ya, beban aksial. Nah, untuk mengatasi agar seluruh penampang beton dapat efektif dipergunakan untuk memikul beban, maka pada penampang beton tersebut diberi tekanan awal sebelum beban-beban eksternal bekerja. Nah, konsep inilah yang disebut dengan beton tertekan atau pre-stress concrete. Nah, perbedaan beton bertulang dan beton bertegang yaitu untuk beton bertulang sendiri adalah kombinasi kerjasama antara beton dan baja penulangan secara pasif. Artinya, dengan membiarkan kedua material tersebut bekerja sendiri-sendiri, di mana beton bekerja memikul tegangan tekan dan baja penulangan memikul tegangan tarik. Berbeda dengan beton bertekan, yaitu kombinasi kerjasama antara beton mutu tinggi dan baja bermutu tinggi yang bekerja secara aktif, yaitu dengan menambahkan gaya pada struktur beton ya. Kemudian kelebihan beton prategang. Yang pertama, itu terhindar retak terbuka di daerah tarik sehingga akan lebih tahan terhadap korosi, lebih kedap air. Kemudian beban yang terjadi akan lebih kecil dari hembusan yang terjadi pada beton bertulang biasa. Nah, jumlah berat baja atau kabel prategang akan lebih kecil dibandingkan dengan penulangan pada beton bertulang. Kemudian ketahanan geser dan ketahanan guntur balok beton bertegang lebih besar. Nah, dengan adanya penarikan baja atau kabel yang ditahan oleh penampang sebelum beban layan atau beban luar bekerja, maka penampang beton tersebut telah dikondisikan dalam keadaan tertekan. Jadi konsepnya seperti itu. Sehingga bila beban-beban luar bekerja, tegangan tarik yang akan timbul pada saat beban luar bekerja dapat diminimalisir oleh tegangan tekan yang telah diberikan pada penampang sebelum beban luar bekerja. Nah, di sini ada konsep dasar beton prategang. Yang pertama yaitu sistem pratekan atau prategang untuk mengubah beton yang bersifat litas menjadi lebih elastis dengan memberikan tekanan. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya Pak silakan. mengenai slide penjelasan pada sifat beton. Syarat tadi kan dijelaskan di poin pertama itu ada tahan terhadap tekanan. Nah, kalau itu dimaksudkan terhadap syarat itu seperti apa ya Pak? Ya, maksudnya sifat beton sangat tahan terhadap tekan. Jadi beton ini adalah material konstruksi yang bisa menahan beban secara vertikal, beban tekan ya. Tapi dia tidak bisa menahan beban tarikan. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat di bangunan gedung-gedung ya, konstruksi misalnya ada beban gempa, itu yang menahan beban gempa itu adalah si beton bertulang. Sedangkan material dari betonnya sendiri, itu hanya menahan beban tekan vertikal saja yang ada. Misalnya kalau kita di bangunan rumah ya, di bangunan rumah itu ada atap. Nah, atap itu akan ditahan oleh beton ya. Sedangkan kalau misalnya kejadian gempa secara horizontal ya, berarti gaya horizontal itu akan ditahan oleh besi tulangan. Seperti itu konsepnya. Dengan memberikan tekanan pada baja bermutu tinggi, beton yang bersifat keras dan kuat memikul tekan, akibat adanya tekanan internal ini dapat memikul dengan tegangan tarik akibat beban
horizontal ya. Itu misalnya gempa. Nah, di sini ada video yang bisa kalian lihat untuk konsep pertama. Kemudian dari video tersebut kita bisa representasikan dalam bentuk gambar, yaitu jika di sini ada suatu penampang balok beton bertulang ya, kemudian ini kita letakkan satu tendon konsentris di tengah penampang. Penggambarannya seperti ini. Di sini ada penampang, kemudian ada gaya yang dimasukkan ke dalam penampang balok tersebut, sehingga akan muncul tegangan akibat gaya. Kemudian ini adalah gambar yang kedua. Ini adalah diagram momen eksternal akibat gaya luar. Kemudian jika akibat gaya prategang ditambahkan dengan gaya momen akibat eksternal, maka penggambaran diagram momennya akan seperti ini, akibat gaya dan akibat momen gaya eksternal. Nah, akibat gaya pertekan F yang diletakkan tepat di pusat berat penampang akan menimbulkan tegangan tekan pada penampang sebesar min F per A. Akibat beban rata termasuk berat sendiri menimbulkan tegangan pada penampang sebesar M dikali C per I. Ini M dikali C per I. Berarti tegangan total di atas garis netral sama dengan min F per A min M dikali C per I. Harus lebih kecil dari force concrete-nya atau mutu betonnya. Kemudian di bawah garis netral sama dengan min F per A tambah M dikali C per I kurang dari sama dengan 0. Kemudian konsep kedua yaitu pada beton pratekan, baja pratekan ditarik dengan gaya pratekan T yang mana akan membentuk momen kopel dengan gaya tekan C pada beton untuk melawan momen akibat beban luar. Konsep kedua ini hampir sama dengan konsep beton bertulang biasa, yaitu beton prategang merupakan kombinasi kerjasama antara baja prategang dan beton, di mana beton menahan beban tekan dan baja prategang menahan beban tarik. Nah, hal ini bisa dilihat pada gambar ya. Di situ ada gambar penampang simple beam, kemudian ada gaya yang menariknya sebesar T. Nah, konsep kedua ini hampir mirip seperti konsep beton bertulang biasa ya. Ada konsep ketiga yaitu sistem prategang untuk mencapai keseimbangan. Di sini menggunakan prategang sebagai suatu usaha untuk membuat keseimbangan gaya-gaya pada suatu balok. Pada desain struktur beton prategang, pengaruh dari prategang dipandang sebagai keseimbangan tersendiri, sehingga batang yang mengalami landutan seperti plat, balok, dan gelagar tidak akan mengalami tegangan utuh pada kondisi pembebanan yang terjadi. Nah, beban akibat gaya prategang yang terdistribusi secara merata ke arah atas dapat dinyatakan sebagai WB sama dengan 8 dikali F dikali H per L kuadrat. Nah, contohnya gambarnya seperti ini ya. Sini ada suatu balok simple beam diberi gaya F melalui suatu kabel prategang dengan lintasan parabola. Nah, beban akibat gaya prategang yang terdistribusi secara merata dapat dirumuskan dengan formula ini. Jadi beban merata akibat beban luar termasuk berat sendiri akan diimbangi oleh gaya merata akibat prategang WB yang mengarah ke atas. Ketiga konsep inilah yang menjadikan dasar untuk perhitungan beton prategang, struktur beton prategang. Kemudian selanjutnya mengenai metode prategang. Metode prategang ini ada dua yang akan kita bahas, yaitu metode pratarik pretension dan metode pasca tarik. Yang pertama kita bahas mengenai metode pratarik atau pretension. Nah, prinsip beton prategang sistem pratarik atau pretension ini yaitu baja prategang ditegakkan dulu dengan cara menarik, kemudian diangkut pada abutmennya. Setelah itu kabel prategang diberi tegangan, kemudian beton kemudian dicor pada formwork atau backcasting. Ya. Setelah beton mencapai umur,
setelah beton mencapai umur, langkah selanjutnya yaitu merilis atau memotong kabel atau melepaskan kabel dari abutmen, sehingga gaya sebentar F akan ditransfer ke beton. Nah, akibatnya setelah kabel atau baja beton diberi tegangan, beton kemudian dicor pada formwork ya dan landasan yang telah disediakan, sehingga melingkupi baja atau kabel prategang yang telah ditegangkan. Nah, kemudian akan terjadi lawan lanjut ke atas setelah dirilis atau dilepas dari abutmen bajanya. Oke, metode selanjutnya yaitu metode pasca tarik atau post tension. Prinsip beton prategang sistem pasca tarik. Sistem pasca tarik atau post tension ini yaitu formwork disetel atau dibuat dulu lengkap dengan penulangan serta selongsong kabelnya, tempat nantinya tempat sebagai masuknya kabel prategang. Kemudian beton dicor. Setelah beton mencapai cukup umur, maka selanjutnya yaitu memasukkan kabel yang diberikan gaya sebesar F. Setelah beton cukup umur dan mampu menahan gaya prategang, kabel atau baja prategang dimasukkan ke dalam saluran kabel duct ya, dan ditarik dengan gaya prategang sebesar F, kemudian diangkut sehingga gaya prategang ditransfer ke beton. Nah, kemudian dalam saluran di-grouting dengan spesi beton melalui lubang yang telah disediakan, yang fungsinya nantinya agar tidak ada air yang menyebabkan korosi pada tulangan. Nah, karena kabel prategang dipasang melengkung ke bawah setelah gaya prategang ditransfer ke beton, maka akan terjadi lawan lanjut seperti gambar ya. Ini. Kemudian tahap pembebanan. Pada perencanaan beton prategan ada dua tahap pembebanan yang harus ditinjau, yaitu tahap transfer gaya prategang. Yaitu untuk metode pratarik, tahap ini terjadi pada saat kabel prategang dipotong dan gaya prategang ditransfer ke beton. Untuk metode pasca tarik, tahap ini terjadi pada saat penarikan kabel prategang dan gaya prategang ditransfer ke beton. Pada tahap ini beban yang bekerja sangat kecil, hanya bersendiri saja, sedangkan gaya prategang maksimum yaitu gaya prategang awal atau initial pressure force. Kemudian untuk tahap yang kedua atau tahap pelayan ya, tahap ini terjadi setelah beton prategang tersebut difungsikan sebagai komponen struktur. Setelah jadi beban-beban luar. Pada tahap ini beban-beban luar, live load, moving load, beban angin, beban gempa mulai bekerja. Sedangkan gaya prategang yang bekerja adalah gaya prategang efektif setelah kehilangan gaya prategang. Nanti akan kita bahas mengenai kehilangan gaya prategang ya. Nah, selanjutnya perencanaan beton prategang. Pada dasarnya ada dua metode dalam perencanaan beton prategang, yaitu metode beban kerja atau working stress method, yaitu prinsipnya adalah menghitung tegangan yang terjadi akibat pembebanan tanpa dikalikan dengan load factor dan membandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Kemudian ada yang kedua yaitu metode beban batas. Prinsip dari metode ini adalah berdasarkan batas-batas tertentu yang tidak dapat dilampaui oleh suatu struktur. Misalnya batas-batas tersebut ditetapkan berdasarkan kekuatan, kemampuan layan, ketahanan terhadap beban, keawetan, kelelehan, ketahanan terhadap api, dan persyaratan-persyaratan khusus yang berkenaan dengan penggunaan struktur sesuai dengan fungsi strukturnya. Nah, dalam menghitung beban rencana, maka beban harus dikalikan dengan faktor beban atau load factor. Sedangkan kapasitas beban dikalikan dengan faktor kekuatan, reduction factor. Nah, perencanaan struktur untuk tahap batas kekuatan atau strength limit state ini menetapkan bahwa aksi desain RU harus lebih kecil dari kapasitas bahan dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan P. Jadi RU harus lebih kecil sama dengan P dikali Rn, di mana Rn adalah kapasitas bahan. Nah, sehingga untuk aksi-aksi desain, momen geser, pentir, dan gaya aksil berlaku syarat ya sesuai dengan SNI atau rule yang ada, misalnya SNI atau ICI. Nah, kemudian tegangan yang diizinkan pada saat transfer gaya prategang.
Tegangan-tegangan yang dijadikan sesaat setelah tegang dan sebelum kehilangan gaya pertegangan terjadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tegangan tekan pada serat terluar, mana di sini besarnya sebesar 0,6 dikali F aksen CI. Kemudian ada tegangan tarik pada serat terluar kecuali item 1 dan 3. Di sini sebesarnya sebesar 0,25 dikali akar F CI. Kemudian yang ketiga, tegangan tarik pada serat terluar di atas tumpuan sebesar 0,5 dikali akar F aksen CI. Nah, kemudian tegangan yang dijadikan pada saat beban layan atau pada saat beban eksternal bekerja. Nah, tegangan-tegangan yang dijadikan pada saat layan, di mana semua kehilangan gaya pertegangan diperhitungkan. Yang pertama yaitu tegangan tekan pada serat terluar akibat gaya pertegangan beban mati dan beban hidup itu sebesar 0,45 F aksen C. Kemudian ada tegangan tekan pada serat terluar akibat gaya pertegangan beban mati dan beban hidup total sebesar 0,6 F aksen C, dan tegangan tarik pada serat terluar daerah tarik yang pada awalnya mengalami tekan sebesar 0,5 akar dari F aksen C. Kemudian baja pertegang. Dalam praktek baja pertegang atau tendon yang sudah biasa dipergunakan itu ada 3 macam, yaitu kawat tunggal, wire. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kawat tunggal ini biasanya digunakan dalam beton prategang dengan sistem pratarik atau pretension. Kemudian yang kedua, untaian kawat, strand. Untaian kawat ini biasanya digunakan dalam beton prategang dengan sistem pasca tarik atau post tension. Kemudian ada kawat batangan atau bar. Kawat ini biasanya akan dalam beton prategang dengan sistem pratarikan. Ini adalah tabel baja prategang berdasarkan standar ya, SNI. Kemudian kita bahas mengenai contoh soal. Di sini suatu balok beton prategang dengan mutu force konkretnya 45 MPa, bentangnya sebesar 10 meter, memikul beban hidup sebesar 350 kg per meter lari ya, per meter. Kemudian ukuran balok 20 x 60 cm dan diberi gaya pertegangan P tepat di pusat titik berat penampang balok. Sesuai gambar, hitung gaya pertegangan efektif yang diperlukan balok tersebut agar mampu memikul beban hidup tersebut, dengan catatan tidak boleh ada tegangan tarik pada penampang balok. Penyelesaiannya yaitu menghitung properti penampang. Luas penampang yaitu lebar dikali tingginya 20 x 60 diketahui dari soalnya. Kemudian menghitung inersia balok, kemudian inersia balok 1/12 dikali B dikali A pangkat 3. Kemudian jarak garis netral ke serat terluar atas dan bawah, karena di sini simetris berarti setengah dikali tingginya. Beban mati yaitu berat sendiri balok yaitu 0,2 dikali 0,6 dikali 1 dikali massa jenisnya. Kemudian massa jenis untuk beton bertulang ya. Kemudian momen maksimum akibat beban mati yaitu 1/8 dikali W D ya dikali L kuadrat. Kemudian selanjutnya menghitung momen maksimum akibat beban hidup, 1/8 sama WL, W nya diganti ya. Ini nilainya ada di soal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung momen maksimum akibat pembebanan ya, beban mati dan beban hidup. Kombinasi bebannya 1,2 MD ditambah 1,6 ML. Momen ultimate, kemudian momen nominalnya yaitu momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi 0,8. Nah, syarat tegangan tekan akibat beban mati dan beban hidup pada saat layan sesuai dengan SNI yaitu tegangan tekan maksimum min 0,6 dikali F Jackson didapatkan min 0,6 dikali 450 kg per cm kuadrat sama dengan min 270 kg per cm kuadrat. Sesuai perjanjian, karena tekan tandanya minus, berarti ini adalah tekan. Agar tegangan tarik tidak terjadi, maka diagram tegangan harus seperti pada skema seperti ini. Jadi di sini ada penampang balok, kemudian ini adalah tegangan akibat pre-stress.
kemudian di sini akibat beban mati beban hidup, kemudian tegangan totalnya harus seperti ini. Jadi di sini sama dengan 0, di sini harus lebih kecil dari Fc. Nah, kemudian tegangan tarik pada serat bawah di sini sama dengan 0, min PE per K ditambah Mn dikali YB dibagi I sama dengan 0. Sesuai dengan gambar, ini gaya pertegangan efektif sama dengan A dikali Mn dikali YB dibagi I sama dengan 1200. Ini adalah luas penampang, momen nominal dikali serat bawah ya, 30 setengah dari tingginya, kemudian inersianya. Dapatkan gaya pertegangan efektif sebesar 143.750 kilo. Kemudian kontrol tegangan tekan pada serat atas, yaitu F aksen C sama dengan min PE per A dikurang Mn dikali Y A per I. F aksen CA sama dengan didapatkan min 239,58 kg per cm kuadrat. Tanda minus berarti tekan, jadi nilai dari F aksen CA sama dengan 239,58 kg per cm kuadrat lebih kecil sama dengan FCU aksennya, itu sebesar 270 kg per cm persegi. Ini sesuai ya, sesuai dengan syarat. Nanti ini adalah tugas untuk dikerjakan sebagai latihan. Yang pertama, suatu balok beton pertegangan di atas 2 tumpuan simple beam dengan bentangnya 25 meter, mutu betonnya 40 MPa, diberi gaya pertegang tepat pusat berat penampang balok. Rencanakan penampang balok tersebut yang paling hemat dan gaya pertegangan efektif PE agar dapat memikul beban hidup. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.